balik lagi sama gua di sisi lain dunia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus ya. Gila. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin merinding. Bukan cerita horor, ini lebih ngeri lagi. Kita bakal bongkar habis-habisan kekuatan militer salah satu raksasa dunia, Cina. Cina sekarang ini bukan main-main lagi kekuatannya. Dari ekonomi, dari teknologi. Nah, gue bakal ngajak kalian ngintip 6 senjata paling canggih dan mematikan, yang bikin negara lain, terutama negara adidaya, waspada tingkat dewa. Ini bukan sekadar senapan atau tank biasa. Ini puncak teknologi militer yang bisa mengubah peta dunia. Kita akan lihat gimana Cina membangun arsenal super modern mereka. Apa langkah mereka selanjutnya? Siapa yang pegang teknologi militer tercanggih? Dia yang punya suara paling kencang di panggung global. Jadi, siapin cemilan, pasang headset, dan fokus. Kita akan menyelami sisi lain kekuatan Cina yang jarang dibahas. Kita lihat satu persatu. Rudal yang bisa menjangkau ujung dunia, pesawat tempur siluman yang kayak hantu di angkasa. Setelah nonton ini, wawasan kalian soal kekuatan militer global bakal naik level. Jangan kemana-mana, tetap di sisi lain. Let's go! Oke, yang pertama, kita langsung mulai dengan yang paling bikin gemeteran. Namanya DF-1, singkatan dari Dongfeng M41. Ini bukan sembarang rudal, guys. Ini adalah Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Gampangnya, ini rudal antar benua yang didesain buat ngirim pesan super destruktif kemana aja di planet ini. Senjata ini adalah salah satu kartu truf paling mematikan yang dimiliki oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Bayangin aja, jangkauannya itu diperkirakan bisa sampai 15.000 km. Itu artinya dari Cina bisa menghantam seluruh benua Amerika, seluruh Eropa, seluruh Asia. Nggak ada tempat yang benar-benar aman. Makanya negara-negara kayak Amerika Serikat itu waspada banget. Nggak cuma jangkauannya, daya hancurnya juga luar biasa. DF-1 bisa membawa beberapa hulu ledak nuklir sekaligus. Teknologi ini namanya IRF, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Lanjut ke nomor 2. Kalau tadi kita bahas ancaman dari darat, sekarang kita terbang ke angkasa. Kenalin, ini dia Chengdu J-20 Mighty Dragon. Ini bukan pesawat tempur biasa. Pesawat ini adalah generasi kelima buatan Cina dengan teknologi siluman. Artinya, susah banget dideteksi radar musuh. Ibarat hantu yang muncul lalu tiba-tiba hilang. Keunggulan utama, teknologi siluman. Bodinya, desain futuristik penuh sudut tajam. Sudut-sudut itu memantulkan gelombang radar ke arah lain. Seluruh bodi dilapisi cat penyerap radar. Hasilnya, di layar radar musuh J-20 terlihat sekecil burung, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Peran utama, meraih dominasi udara, air superiority. Di udara modern, penguasaan langit berarti keuntungan besar. Banyak analis bandingkan J-20 dengan F-22 Raptor, dan juga dengan F-35 Lightning II. Meski debat soal keunggulan masih ada, kehadiran J-20 tunjukkan Cina mampu produksi teknologi kompleks sendiri. Dari udara, sekarang kita nyebur ke lautan, guys. Tapi ini bukan kapal biasa. Sambutlah, Type 055 Destroyer. Kapal ini ukurannya raksasa banget. Beberapa negara malah klasifikasikan sebagai cruiser. Bobotnya lebih dari 12.000 ton. Salah satu kapal perang permukaan paling canggih dan kuat. Plan nunjukin taringnya lewat kapal ini. Apa yang bikin Type 055 spesial? Pertama, sistem persenjataannya. Dia punya 112 sel VLS. VLS itu tabung peluncur rudal vertikal. Bisa isi berbagai jenis rudal. HQ-9, rudal pertahanan udara. IJ-18, rudal anti kapal. Rudal serangan darat. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai misi. Melindungi armada, menyerang kapal musuh, membombardir target daratan. Kecanggihannya nggak berhenti di situ. Oke, kita udah lihat senjata serang darat udara laut. Sekarang gimana cara Cina melindungi aset-aset penting mereka dari serangan musuh? Jawabannya ada di nomor 4 ini. HQ-9 atau Hongqi-9. Ini adalah sistem pertahanan udara jarak jauh andalan Cina. Ibaratnya payung besi raksasa yang siap menangkis apapun dari langit. Pesawat tempur bomber rudal jelajah. HQ-9 sering dibandingin dengan sistem lain, S-300 Patriot. Versi terbaru, HQ-9B, klaim kemampuan setara atau melebihi. China serius membangun pertahanan berlapis. Gimana cara kerjanya? Satu baterai terdiri dari kendaraan radar pencari, kendaraan radar pelacak, pos komando, kendaraan peluncur rudal. Semua komponen mobil dan sulit dihancurkan. Sekarang kita kembali ke darat, ke pertempuran darat yang sesungguhnya. Ini dia monster baja andalan Angkatan Darat Cina, ZTZ-99A Main Battle Tank. Kalau kalian bayangin tank itu cuma kotak besi yang jalannya lambat,
Buang jauh-jauh pikiran itu. ZTZ-909A ini adalah predator darat yang menggabungkan 3 elemen penting. Perlindungan super tebal, kekuatan tembak yang dahsyat, mobilitas yang tinggi. Kita mulai dari perlindungannya. Tank ini dilapisi dengan armor komposit yang tebal dan juga Explosive Reactive Armor, atau ERA. ERA ini adalah blok-blok peledak yang dipasang di luar tank. Kalau ada proyektil musuh yang kena, blok ini akan meledak ke arah luar, menetralisir daya tembus proyektil itu sebelum mencapai armor utama. Gila kan? Ditembak malah meledak balik. Selain itu, dia juga punya sistem perlindungan aktif, atau EPS, yang bisa mendeteksi dan menembak jatuh rudal anti-tank yang datang. Lanjut ke kekuatan tembaknya. Senjata utamanya adalah meriam smoothbore kaliber 125 mm. Meriam ini bisa menembakkan proyektil penembus armor yang super kuat sampai proyektil berdaya ledak tinggi. Yang lebih keren lagi, meriam ini juga bisa meluncurkan rudal anti-tank berpemandu laser. Oke guys, kita sampai di nomor terakhir, dan ini mungkin yang paling futuristik dan paling bikin pusing para ahli pertahanan di seluruh dunia. Namanya DF-ZF. Ini bukan rudal biasa. Ini adalah Hypersonic Glide Vehicle, atau HGV. Apaan tuh? Gampangnya, ini adalah kendaraan tanpa mesin yang diluncurkan ke tepi angkasa oleh roket, lalu meluncur kembali ke bumi dengan kecepatan hipersonik menuju targetnya. Apa itu kecepatan hipersonik? Itu artinya kecepatan di atas Mach 5. Atau 5 kali kecepatan suara. DF-ZF ini kabarnya bisa mencapai kecepatan antara Mach 5 sampai Mach 10. Gila, itu sekitar 6.000 sampai 12.000 km per jam. Dengan kecepatan segitu, dia bisa mencapai target ribuan kilometer jauhnya hanya dalam hitungan menit. Waktu untuk bereaksi hampir nggak ada sama sekali. Yang bikin senjata ini super duper mematikan dan sulit dicegat, bukan cuma kecepatannya, tapi juga kemampuannya untuk bermanuver saat meluncur di atmosfer. Beda dengan hulu ledak rudal balistik biasa yang lintasannya bisa diprediksi kayak parabola, DF-ZF ini bisa menari di udara. Dia bisa tiba-tiba belok, dia bisa tiba-tiba naik atau turun. Gila, gila, gila! Gimana guys? Merinding nggak lihat 6 senjata super canggih milik Cina barusan? Dari rudal DF-41 yang bisa menjangkau seluruh dunia, J-20 yang kayak hantu di udara, DF-ZF yang kecepatannya nggak masuk akal. Ini semua bukti nyata kalau Cina udah bertransformasi jadi kekuatan militer global yang nggak bisa dianggap remeh sama sekali. Teknologi mereka berkembang pesat banget ini, bikin konstelasi kekuatan dunia jadi makin kompleks. Dan ya, sedikit lebih tegang. Ini bukan lagi soal jumlah tentara, tapi soal siapa yang punya teknologi paling mematikan. Nah, gue pengen banget denger pendapat kalian semua. Dari ke-6 senjata yang udah kita bahas tadi, mana yang menurut kalian paling gila, paling mengesankan, dan paling bikin waspada? Apakah rudal balistiknya, pesawat silumannya, atau justru senjata hipersoniknya yang nggak bisa dicegat? Coba deh, langsung tulis unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng di sana, karena sisi lain ini, tempat kita buat saling tukar pikiran. Dan seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video yang nambah wawasan kayak gini, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya ya. Buat yang belum, langsung aja klik tombol subscribe, dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali sisi lain upload video baru, yang pastinya lebih seru dan lebih membuka mata. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Gua pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.